Komunikasi data dan jaringan komputer merupakan proses pengiriman data-data yang bisa dikomunikasikan atau dikirim dan disebarluaskan kepada komputer-komputer lainnya melalui sebuah jaringan komputer. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah sumber data. Komponen ini merupakan sumber informasi atau data yang akan dikirim melalui jaringan. Sumber data bisa berupa komputer, server, perangkat seluler, atau perangkat lainnya yang menghasilkan atau menyimpan data. Selanjutnya ada pengirim atau sender. Pengirim adalah perangkat atau sistem yang bertanggung jawab mengirimkan data dari sumber data ke jaringan. Pengirim akan mempersiapkan dan mengemas data dalam format yang sesuai agar dapat dikirimkan melalui jaringan. Selanjutnya ada protokol. Protokol adalah aturan dan format yang ditentukan untuk mentransfer data antara perangkat atau sistem dalam jaringan. Protokol mendefinisikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses komunikasi data, termasuk pengemasan, pengiriman ulang, dan penerimaan data. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi meliputi kabel tembaga seperti kabel Ethernet, serat optik, dan gelombang radio untuk jaringan nirkabel. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan perangkat-perangkat komunikasi seperti komputer, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Jaringan memungkinkan pengiriman data antara pengirim dan penerima melalui berbagai jalur komunikasi. Selanjutnya ada penerima atau receiver. Penerima adalah perangkat atau sistem yang menerima dan memproses data yang dikirimkan melalui jaringan. Penerima akan memeriksa dan mendekompresi data, lalu mengirimkannya ke tujuan yang sesuai, seperti komputer penerima atau server. Lalu ada pengurai atau decoder. Pengurai bertanggung jawab untuk mendekompresi dan mengurai data yang diterima oleh penerima. Pengurai mengembalikan data ke format aslinya agar dapat diakses atau digunakan oleh sistem penerima. Selanjutnya ada tujuan data. Tujuan data adalah perangkat atau sistem yang menjadi tujuan akhir dari proses komunikasi data. Tujuan data dapat berupa komputer, server, atau perangkat lainnya yang menerima dan menggunakan informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Cara kerja proses komunikasi data jaringan komputer antara lain, yang pertama ada pengemasan data. Data yang dikirimkan harus dikemas ke dalam format yang sesuai dengan protokol jaringan yang digunakan. Pada tingkat yang lebih rendah, data akan dibagi menjadi paket-paket kecil dengan header yang berisi informasi seperti alamat sumber dan tujuan, serta informasi kontrol lainnya. Lalu ada pengiriman paket. Paket-paket data dikirim melalui media transmisi seperti kabel Ethernet atau gelombang radio. Setiap paket dikirimkan satu persatu secara berurutan melalui jalur komunikasi yang tersedia dalam jaringan. Selanjutnya adalah routing. Ketika paket tiba di sebuah jaringan, router akan memutuskan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket tersebut untuk mencapai tujuan. Router akan menggunakan kabel routing atau algoritma routing untuk menentukan jalur yang optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Yang terakhir adalah pengiriman dan pengiriman ulang. Setelah paket sampai di tujuan, penerima akan memeriksa integritas paket, memeriksa kesalahan, dan memastikan paket tersebut telah diterima dengan benar. Jika ada paket yang hilang atau rusak, mekanisme pengiriman ulang seperti acknowledgement atau ACK dan negative acknowledgement atau NAK akan digunakan untuk mengirim ulang paket yang hilang atau rusak. Selanjutnya adalah pemrosesan data. Setelah semua paket diterima oleh tujuan, data akan diurai dan dianalisis untuk digunakan oleh sistem tujuan. Pemrosesan data meliputi menggabungkan kembali paket-paket menjadi data lengkap, mendekompresi data jika perlu, dan memproses informasi yang terkandung dalam data. Selanjutnya ada aplikasi tujuan. Setelah data diproses, hasilnya akan digunakan oleh aplikasi atau sistem tujuan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data yang diterima dapat digunakan untuk menampilkan halaman web, menyimpan ke basis data, atau menjalankan operasi lain yang diperlukan.
Selama proses ini, protokol jaringan yang digunakan seperti TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol akan memastikan bahwa data dikirim dengan aman, andal, dan dalam urutan yang benar. Protokol juga mengatur koneksi antara pengirim dan penerima serta memberikan mekanisme kontrol untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama komunikasi data. Proses komunikasi data dalam jaringan komputer ini terjadi secara terus-menerus saat data dikirim dan diterima di berbagai perangkat dalam jaringan, memungkinkan transfer informasi yang efisien dan efektif antara pengirim dan penerima. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan merujuk pada cara di mana perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer diatur dan terhubung satu sama lain. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, diantaranya yang pertama topologi bus atau bus topologi. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal yang disebut bus. Perangkat-perangkat tersebut berbagi akses ke bus dan mengirim data ke semua perangkat lain dalam jaringan. Keuntungan dari topologi ini adalah keandalan yang tinggi dan mudah diimplementasikan. Namun, jika kabel bus mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terpengaruh. Berikutnya adalah topologi star atau star topologi. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu pusat atau switch. Setiap perangkat terhubung langsung ke pusat dan data dikirimkan melalui pusat tersebut. Keuntungan dari topologi ini adalah jika suatu perangkat mengalami masalah, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh, tidak mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya adalah topologi ring. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya membentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat meneruskan data ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Keuntungan dari topologi ini adalah efisiensi penggunaan kabel. Namun, jika salah satu perangkat mengalami masalah, dapat mengganggu seluruh jaringan. Selanjutnya ada topologi mesh. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Hal ini memberikan redundansi dan keandalan tinggi, karena jika satu jalur terputus, masih terdapat jalur lain yang tersedia. Topologi ini memerlukan jumlah kabel yang banyak dan kompleksitas dalam pengaturan jaringan. Lalu ada topologi tree. Topologi ini menggabungkan beberapa topologi start yang terhubung dalam bentuk hierarki berpohon. Ada satu simpul pusat yang menghubungkan cabang-cabang kecil yang terdiri dari topologi start. Keuntungan dari topologi ini adalah skalabilitas dan kemudahan dalam mengelola jaringan yang besar. Berikutnya ada proses komunikasi data jaringan telepon kabel dan seluler. Proses komunikasi data dalam jaringan telepon, kabel, dan seluler memiliki perbedaan dalam cara pengirimannya. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing proses tersebut. Yang pertama adalah jaringan telepon kabel. Prosesnya adalah yang pertama sinyal analog. Dalam jaringan telepon kabel tradisional, suara dikirimkan sebagai sinyal analog melalui kabel tembaga. Ketika Anda melakukan panggilan telepon, suara Anda dikonversi menjadi sinyal analog oleh telepon Anda. Yang kedua adalah pengkodean dan komutasi. Sinyal analog dikirim melalui kabel telepon ke sentral telepon yang kemudian melakukan pengkodean dan komutasi untuk mengarahkan panggilan ke tujuan yang tepat. Proses ini melibatkan penggunaan sirkuit fisik yang terhubung antara kedua pihak yang terlibat dalam panggilan. Yang ketiga adalah digitalisasi. Dalam beberapa kasus, sinyal analog dapat diubah menjadi sinyal digital menggunakan teknologi seperti ISDN atau Integrated Service Digital Network. Digitalisasi memungkinkan pengiriman data secara lebih efisien dan penggunaan fitur-fitur seperti transfer data dan faksimile. Berikutnya ada jaringan telepon seluler. Yang pertama, sinyal digital. Jaringan seluler menggunakan teknologi digital untuk mengirimkan data suara dan data. Saat Anda melakukan panggilan telepon seluler, suara Anda dikodekan menjadi sinyal digital menggunakan metode kompresi suara seperti AMR atau Adaptive Multirate. Selanjutnya adalah pembagian saluran. Sinyal digital dikirim melalui saluran radio menggunakan multiplexing waktu atau frekuensi untuk membagi kapasitas jaringan antara pengguna yang berbeda. Teknologi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access, GSM atau Global System for Mobile Communications atau LTE, Long Term Evolution, digunakan untuk mengatur komunikasi seluler. Selanjutnya ada jaringan paket. Data dalam jaringan seluler dikirim dalam paket-paket kecil melalui jaringan data.
Ini berarti data suara dan data lainnya seperti pesan teks, gambar, atau video dikirimkan dalam bentuk paket yang diteruskan melalui jaringan dan dirakit kembali di sisi penerima. Selanjutnya adalah infrastruktur seluler. Jaringan seluler terdiri dari antena seluler yang terhubung ke stasiun dasar atau menara seluler. Stasiun dasar mengelola komunikasi dengan perangkat seluler melalui protokol komunikasi yang sesuai. Data kemudian diteruskan melalui jaringan operator seluler dan internet jika diperlukan sebelum mencapai tujuan akhir. Secara umum, jaringan seluler menggunakan sinyal digital dan jaringan paket untuk mengirimkan data. Sementara jaringan telepon kabel tradisional menggunakan sinyal analog dan sirkuit fisik untuk pengiriman data suara. Namun, dengan adopsi teknologi seperti VoIP atau Voice over Internet Protocol, konvergensi antara jaringan telepon kabel dan seluler semakin terjadi, di mana suara dikodekan menjadi paket data dan dikirim melalui jaringan IP. Cara kerja proses komunikasi data jaringan telepon kabel dan seluler antara lain, yang pertama ada jaringan telepon kabel. Caranya adalah pengaturan fisik. Jaringan telepon kabel menggunakan kabel tembaga atau serat optik yang menghubungkan perangkat telepon dengan sentral telepon. Kabel ini membawa sinyal suara analog. Selanjutnya adalah digitalisasi. Sinyal suara analog dari telepon dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan teknik pemodulasi seperti pulse code modulation. Sinyal digital ini kemudian dikirimkan melalui jaringan telepon kabel. Selanjutnya adalah komutasi. Di sentra telepon, sinyal digital diterima dan jalur komunikasi ditetapkan melalui proses yang disebut komutasi. Sistem komutasi memastikan bahwa sambungan yang tepat dibuat antara dua perangkat telepon yang berkomunikasi. Selanjutnya adalah pengiriman data. Selama percakapan, data suara dikirimkan melalui jalur kabel dengan menggunakan multiplexing waktu atau time division multiplexing. Sinyal digital ini diterjemahkan kembali menjadi sinyal suara analog sebelum mencapai perangkat penerima. Sedangkan untuk jaringan telepon seluler adalah yang pertama, infrastruktur jaringan. Jaringan seluler terdiri dari menara seluler atau cell tower yang terhubung dengan sistem pusat atau base station controller melalui koneksi kabel atau serat optik. Setiap menara seluler mencakup area tertentu yang disebut sel. Selanjutnya adalah sinyal radio. Perangkat seluler menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan menara seluler terdekat. Ketika seseorang melakukan panggilan atau mengirim data melalui telepon seluler, suara atau data tersebut dikonversi menjadi sinyal radio. Selanjutnya adalah akses multiplex. Di dalam sistem pusat, sinyal dari perangkat seluler yang berbeda-beda dilewati melalui proses yang disebut akses multiplex. Ini memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi saluran yang sama secara bersamaan. Selanjutnya adalah komutasi paket. Dalam jaringan seluler, data dikirim dalam bentuk paket. Paket-paket data tersebut dikirimkan telepon kabel dan seluler. Detail teknis yang lebih mendalam dapat bervariasi tergantung pada jenis jaringan.